Beneran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqabatus syarri. Adapun aqabah yang berdua lahir akibatus taubah, yaitu aqabah taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alaika ya talibul ibadah. Summa mongko nalika niku tetep alaika ngatas syaraya talibul ibadah. Hai wong kang nyupri ibadah. Wafaqah mugi-mugi maringi taufik kain. Sapa Allah bitawbati kalawan taubat. Wa dari jalan ampun mengenai taubat iku li amara ini maring loro perkara. Ahaduhuma utawi salah siji amara ini liyasila supaya hasil laka ketulisira taufikut ta'ati apa taufikut ta'ati taufik hidayah ketaatan fa'inna syummat dunubi mongko saat temenil lapet itu sok ibu yurisu mewarisakan ala firmani ing pemingkaran wa yu'aqibu karena nyuruh lil hadni kang ngakibatno lil hadni maring ketenurini kekecewaan wa inna qaddunubi lan sak temene ngekang dosa iku yen nyegah anil masyi ila ta'atillah azza wa jalla saking melampaui mari taat dumateng Allah kang maha luhur lan maha agung. Wa innal qaddunubi lan ngekang dosa juga yang nyegah al-musara'ati ilal hikmati bergegas maring ngelayani ing Allah liannya sekolah ini karena sak temene abad-abad dosa iku nyegah minal hifati lil khairi saking enten jauh perkara kang bagus liana sekali dinubi karena setuhune abad-abad dosa juga yang nyegah an-nasitati bid'ati nyegah semangat ing dalam taat melampaui perintah Allah. Aqabah yang nomor 2 yaitu aqabah taubat. Aqabah taubat ada 2 macam, diantaranya adalah tujuannya nomor 1 agar berhasil dalam melaksanakan ibadah.
syarat yang pertama harus berhasil taat kepada Allah. Karena apabila tidak taat, berarti kita telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang mengakibatkan atau yang menghasilkan dosa. Bekas-bekas dari perbuatan dosa itu mewariskan, mengingkari segala perintah yang mengakibatkan kekecewaan. Dan apabila mempertahankan kita memperbuat dosa, bisa mencegah kita untuk melaksanakan taat kepada Allah, dan bisa mencegah juga semangat dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Wa anal israra ala dunubi, wa anal israra lan sak temene ngelanggengaken ala dunubi ngatas dosa iku memang saking perkara sawi tukang mirengaken apa ma al quluba ing ati. Pada itu mongko nemu ati bidil mai dalam kegelapan, wa qaswatin lan atas atine lan kulusa pihak kang ora bersih bihai dengan hati, wala sofawatin lan ora bening, wala ladatin lan ora enak, wala khalawatin lan ora manis, walam yarhamillahu lan laman ora maring rahmat sapa Allah, fasatta juru mokong jeret sahibaha ing wong kang duwene ati kang gemelan ilal kufri maring kekafiran wasaqawati lan kecelakaan. Apabila seseorang itu tetap masih melanggengkan, melaksanakan, melakukan program dosa, akibatnya akan menjadi gelap hatinya. Dan gelap dalam arti tidak mengetahui halal haram mungkin, dan atas hatinya sulit untuk menerima mau'idah atau hikmah atau nasihat-nasihat yang baik. Apabila Allah tidak memberikan rahmat kepadanya, maka bisa juga orang tersebut bisa terjerumus di dalam kekafiran, bahkan kecelakaan. Faya anjada kaifa yuwaffaqu li ta'atik. Faya mongko yai wong mengajarkan kaifa hal kaya apa yuwaffaqu li ta'atik. Merekalah pitutuh maring ketaatan man utawi sabane wong utawi man iku fisukmin ing dalem labet-labete dosa wakoswatin lan ing dalem atas-atas hati. Wa kaifalan ala kaya apa yun ayuti tinggali ingsun ilahi maring hikmah man utawi wong utawi man iku musyirun kang ngalangaken sapa man alal maksiate ngati maksiat. Wa muqimun lan dingenengaken sapa man alal khadrati ing atase gumedhe. Wa kaifalan hal kaya apa iku karo para ilmu najati maring menajat man utawi sabane wong utawi man iku mutalabihun kang kang usuh bil aqdami kalawan rekat-rekat maksiat lan najasat dengan najis. Sungguh mengherankan taufik hidayah yang akan diperoleh kepada seseorang kalau orang itu masih terdapat bekas-bekas dosa dan maksiat serta sulit atas artinya sulit menerima hidayah. Begitu juga bagaimana mungkin orang itu bisa
melayani terhadap Allah kalau orang itu musyirun ala masyarakat, melanggengkan terus menerus melaksanakan kemaksiatan, wa muqimun ala ta'ah sedang bertingkah laku sombong. Bagaimana mungkin mereka itu dekat untuk munajat sedangkan orang itu masih kotor dengan beberapa rekat atau bekas-bekas maksiat dan najis. Wabil khabari an sadiqin, wabil khabari lan indal khabar an sadiqin jaga wong kang bener al-majudin kang bener akan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anahu satamani Rasulullah kala dawu ibadah dadah nalikane ngoro sapa al-abdu kawula tanah moko nyingkre anku saking kawula sapa malakane malaikat loro minai mimma saking abade perkara ya rujuk kang metu min fihi saking ing dalem ma. Jadi Rasulullah bersabda, apabila seseorang itu berkata bohong, maka malaikat dua, mungkin malaikat Atid dan Raqib itu menghindar karena baunya dari napas orang yang berbuat bohong tersebut. Pokoknya kaya seluruh mongko ala kaya itu apa kaya seluruh patut ada lisan kilailesan lidikrillahi dikril maring Allah Ta'ala azza wa jalla kamoho aku lamohlo. Bagaimana mungkin kalau orang itu lesannya kotor untuk berzikir kepada Allah? Wala jarama monggo orang mungkin layakadu lan ora parek yajidun nemu sapa al-masyruh alal maksiatin wong kang ngelagenaken maksiat taufikan ing sithik wala tahuku lan ora bakal enteng arkanuku rukun-rukune wong li ibadatillahi maring ibadah dumateng Allah. Fa'inin tafaqah mongko satemene pitutur iku fa'bi'aidin kamilan la hawala wala kang ora manis mau sertane wong wala sabwanan lan ora pening wa kullu dzalika lan saben-saben mengkon li syu'mid dunubi krana laben-laben dosa wa tarkit taubati lan ninggalaken taubat. Jadi tidak akan mungkin, tidak akan bisa memperoleh orang yang berbuat kebohongan tersebut dan tidak akan menemukan juga orang yang melanggengkan maksiat mendapatkan taufik serta ringan melaksanakan ibadah kepada Allah, karena kesulitan untuk mendapatkan hidayah tersebut yang disebabkan oleh bekas-bekas dosa dan meninggalkan taubat. Walaqad sadaqa lan teman-teman benderakan sekoman wong kala di dalam takwa nalikane ora kuat sekoman ala qiyamil laili ing atase salat bengi wa siyami nakari laposo awan faklam mongko weruh sira annaka sak temane sira iku maqbulun kebulet kot kabalata teman-teman kebulet sira khati aduhu apa khati aduhu kalbutan sira bahada mongko itulah jumlah hadis ikilah keterangan
Jadi orang yang kesulitan untuk menunaikan sholat malam setelah puasa siang dikarenakan mereka terlalu banyak ngelabui kemaksiatannya. Wasani utawi nomor loro minal amrani mungkin dapat termasuk kebaikan. Kalau ada Alhamdulillah, Qori telah membaca akobah yang kedua di dalam Minhajul Abidin. Setelah yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah taubat. Setidaknya taubat ini menjadi suatu keharusan menurut Imam Ghazali, menjadi suatu keharusan bagi kita atau bagi orang yang hendak beribadah kepada Allah, hendak mendekatkan diri kepada Allah. Syaratnya salah satunya yaitu harus taubat dulu. Setidaknya ada dua alasan kenapa Imam Ghazali menyarankan bahwa kita ketika kita hendak bertaat kepada Allah, tahu mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan sudah bertaubat. Paling tidak, yang pertama, ketika hati kita ini dalam keadaan kotor dan kita dalam berlumut dosa belum taubat, nah ini menghalangi kita, sulitnya kita untuk berbuat taat kepada Allah. Ini intinya seperti itu ya. Jadi maka taubat ini menjadi satu keharusan seorang hamba ketika hendak mendekatkan diri kepada Allah dan atau beribadah kepada Allah. Intinya seperti itu. Nah, yang bisa kami ambil kesimpulan. Monggo untuk yang berpendapat atau mau menanya, kami persilahkan. Monggo. Jelaskan boleh ada ya misalnya tadi itu ya udah ada satu keterangan kayaknya kontradiksi, perlu diklarifikasi nanti. Ada kan taubat itu dari kata tabah, artinya secara lafziyah itu kembali. Kalau dia terus mengulangi kembali, maka itu kal mustahzi bi rabbihi. Jadi wal mustaghfiru minad dzambi wa huwa muqimun alaihi iku kal mustahzi bi rabbihi. Orang yang beristighfar meminta ampun dari satu dosa, sedangkan dia melakukan dosa itu, maka kal mustahzi bi rabbihi, maka dia seakan-akan menghina atau menertawakan Tuhannya, karena dia minta ampun kepada Allah, dia tetap melakukan itu keterangan yang pertama. Nah, keterangan yang kedua, ada keterangan seperti ini. Fayam bagi lil akili ayyatuba ilallahi fi kulli waqtin. Seyogianya
bagi akil itu bertobat kepada Allah fi kulli waqtin, setiap hari. Wala yakunu musirran 'ala dzanbi, dan jangan menjadi orang yang selalu menetapi atau orang yang selalu berbuat dosa. La fa innar raji'ah min an-dzambihi, kalau dia melakukan kembali berarti dosanya, itulah yakunu musirron, maka dia tidak dikatakan orang yang musirron, orang yang selalu atau orang yang menetapi. Wa in ada fil yaumi sab'ina marratan, walaupun dia balik ke dosanya lagi di dalam sehari itu sebanyak 70 kali. Ya, seakan-akan dari dua keterangan ini yang terakhir itu menganjurkan kita terus meminta ampun atau terus bertobat kepada Allah, sekalipun kita akan kembali melakukan dosa itu, tetapi kita tidak dikatakan musirron. Walaupun di sini kembalinya wa in ada fil yaumi sab'ina marratan, walaupun kembali mengulangi dosa itu sebanyak 70 kali. Nah, keterangan yang pertama, orang yang membaca atau orang yang meminta ampun atas dosa, sedangkan dia melakukan dosa itu lagi, seakan-akan dia menertawakan. Nah, itu kira-kira gimana? Batasan, lanjutkan. Batasan musirron enggaknya itu gimana? Kan tadi itu seandainya dia melakukan 70 kali kesalahan, tidak disebut musirron. Terus batasan orang itu disebut musirron atau enggaknya bagaimana? Ini minta penjelasan dulu. Kayaknya dua keterangan ini, yang pertama itu kalau kita meminta ampun atau bertobat kepada satu kesalahan, ya jangan balik kesalahan itu. Kalau kita balik berarti kita itu menertawakan Allah. Cuma Allah itu berarti. Katanya mau berhenti, mau kembali ke jalan yang benar, kok balik lagi itu. Nah, itu keterangan yang pertama. Dan keterangan yang kedua, kita dianjurkan untuk bertobat setiap waktu. Biar apa? Kita tidak dikatakan musirron ala dzanbi. Sekalipun kita mengulang dosanya itu atau kesalahannya itu dalam sehari sebanyak 70 kali, terus baca istighfar, terus bertaubat, sekalipun diulangi lagi, seakan-akan kan kontradiksi gitu. Apa yang maksudnya? Ya. Jadi apa keterangan dia? Sama di sana. Enggak, kau lupa apa? Di awal. Mungkin ingkang itu atau yang lain punya apa pendapat atau jawaban. Intinya Pak Amin ini menemukan dua ibarat yang saling bertentangan. Yang pertama, tobat dilakukan, akan tetapi kembali melakukan dosa lagi, sehingga disimpulkan dia seakan-akan menertawakan atau guloni pangeran atau itu ya, istilahnya seperti itu. Yang sementara ibarat yang kedua ini dikatakan bisa orang yang menetapi, dia taubat lalu melakukan dosa kembali, lalu taubat lagi, melakukan lagi, taubat lagi, seterusnya seperti itu. Jadi supaya dia bisa dikatakan orang yang selalu menetapi taubatnya. Iya begitu. Lah, ibarat yang kedua seperti itu. Lah bagaimana? Yang pertama itu, yang kedua tadi ya itu. Monggo. Komprominya. Lah, menyatukan dua ibarat, dua pendapat itu kira-kira bagaimana? Ayo. Monggo kalau ada yang sudah bisa
tadi. Monggo. Yes, Pak Roy. Tidak ada apa ya. Di sekilas dari narasi paparan itu, yang pertama itu tobat yang tidak definitif, yang kedua itu tobat yang definitif, sehingga berulang 100 kali pun sudah tidak disebut musik. Definitifnya di situ dalam rukunnya tobat, yaitu janji tak akan mengulang. Sehingga yang pertama itu masuknya kepada tobat yang tidak definitif, berarti tidak ada janji tidak mengulang. Makanya itu yastahzi'u, istihza, istighfar. Sedikit ada kompromi. Jadi menurut Ustaz Rohib itu yang pertama itu tidak ada niatan taubatan nasuha. Intinya seperti itu. Jadi mengulangi lagi sehingga dominan atau cenderung mencocok tadi itu. Sementara yang kedua itu punya azam atau niat untuk tidak mengulangi Tidak mengulang. kembali. Dalam tobatnya janji, betul-betul kapok lagi. Tetapi al-insan mahalul khata' wan nisyan, sehingga berulang sampai 70 kali. Hukumnya nggak apa-apa ya. Berarti taubat itu kalau dilaksanakan hanya 1 kali, bukan 1 kali. Begitu melaksanakan maksiat ya kita tobat. Setelah itu maksiat ya tobat lagi. Jadi tapi saya sudah hasanati. Ini kan berangkatnya dari 2 hadis. Ini sama-sama hadis ini. Hadis yang pertama itu kan kelanjutan dari at-taibu minadz dzambi itu kaman la dzambalah. Berarti orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Yang kedua, orang yang beristighfar, meminta ampun dari satu dosa, tetapi dia melakukan dosa itu kembali, berarti dia menertawakan Allah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, seseorang itu tidak akan dikatakan musir. Itu man istaghfaroh, orang yang beristighfar kepada Allah, wa in ada fil yaumi sab'ina marratan, walaupun dia mengulangi dosanya lagi dalam sehari sebanyak 70 kali. Kesimpulannya nggak apa-apa juga terus. Kalau yang kalau yang Ya iya tak akan cek baik. Mohon